Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon dan semangka punya saya sudah mulai saya panen. Jadi saya panen di usia 58 hari. Ini adalah melon Merlin atau rock melon daging oren. Pada hari ini berumur 58 hari dan sudah mulai dilakukan pemanenan. Kemudian ini Golden Alisa juga sama, umurnya 58 hari setelah tanam. Karena pada umur 55 hari atau 3 hari yang lalu sudah dilakukan tes break. Pada saat itu breaknya masih di kisaran 8 dan 9. Kemudian kemarin pada umur 57 hari dicek lagi, tes break lagi, breaknya sudah 12. Namun harus dipilih yang buah bawah, jadi dipilih yang benar-benar tua. Ini adalah contoh sampel pada saat dilakukan tes break. Saya ambil melon Merlin atau rock melon. Jadi ini foto 3 hari yang lalu. Jadi pada saat umur 55 hari setelah tanam, breaknya sudah 8 dan 9. Kemudian pada umur 57 breaknya sudah mencapai 12, namun harus dipilih. Karena itu pada umur 58 atau hari ini saya lakukan pemanenan. Namun benar-benar dipilih buah yang bawah yang terlihat sudah tua, karena kalau secara keseluruhan dipetik masih banyak yang breaknya belum cukup. Jadi minimal itu umur 60 atau 2 hari lagi. Kalau 2 hari lagi tentu sudah banyak yang cukup breaknya. Atau kalau dimaksimalkan umur 65 hari. Kalau umur 65 hari hampir seluruhnya breaknya sudah mencukupi atau di atas 12. Bisa nyampe 13, bisa sampai 14 tergantung kondisi tanamannya. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang budidaya melon dan semangka atau tentang dunia pertanian pada umumnya. Jadi sekali lagi, bagi yang belum subscribe, Anda bisa subscribe, karena siapa tahu video-video di channel ini bermanfaat untuk Anda. Jadi biasanya saya buat video dari awal tanam sampai mendekati panen, karena pada saat panen itu terkadang situasinya berbeda. Jadi kita berurusan dengan orang banyak, kita negosiasi harga. Jadi terkadang saya tidak sempat membuatkan videonya. Namun karena kebetulan sekarang sedang waktunya luang, saya sempatkan untuk membuat videonya. Jadi melon dan semangka yang dipanen pada hari ini khusus untuk memenuhi kebutuhan minimarket dan supermarket yang ada di Jawa Timur. Jadi untuk semangkanya saya buatkan video terpisah nanti. Ini khusus untuk melon. Jadi memang melon Alisa dan melon Merlin ini dipilih yang kualitas super. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian 3 hari lagi nanti akan dilakukan pemanenan lagi. Kalau misalnya semua buah melon dan semangka ini bisa diambil oleh supermarket, ya tentu akan diberikan semuanya. Namun bila masih ada sisanya, tentu saja siapa saja yang mau membeli kemudian harganya cocok, saya persilahkan. Dan seandainya masih tersisa, masih belum habis, maka saya sudah menyiapkan tempat di pasar induk untuk saya jual di pasar induk. Jadi yang simpel-simpel saja. Kalau misalnya ada yang cocok beli di lahan, ya saya lepas. Kalau misalnya tidak cocok, saya cari tempat, saya sediakan tempat di pasar induk untuk saya jual sendiri. Seperti yang sering saya jelaskan di dalam video, bahwasanya kalau kita ingin buahnya besar-besar dan rata seperti ini, maka yang benar-benar harus diperhatikan adalah jarak tanam dan juga
banyaknya buah. Jadi kalau jarak tanamnya 55 itu bisa buah besar seperti ini, namun tidak merata. Namun kalau jarak 65 atau 70 maka buah akan rata, besar-besar seperti ini. Sekitar 3 kilo, jadi mendekati 3 kilo. Kemudian juga buahnya, pastikan saja buahnya itu 2, kecuali kalau memang dari awal misalnya ada 3 buah kemudian terlihat seimbang dan besarnya sama dengan yang, jadi buah 3 dan buah 2 besarnya sama, maka bisa dirawat tiga-tiganya. Karena yang seperti itu biasanya kalau dikurangi 2 buah nanti akan melebihi 3 kilo. Jadi pada kondisi seperti itu bisa dibuahkan 3. Kemudian ini untuk rock melon atau merlinnya juga sama, ukurannya antara 2 sampai 3 kilo. Oke mas, monggo. Sebenarnya kalau usianya belum maksimal, masih 58 hari, namun kalau dari segi tes kemanisan sudah memenuhi, makanya sudah berani untuk dipetik. Karena kalau supermarket itu petik mentahan seperti ini minimal breaknya 10. Jadi kalau sudah 10 break, 10 mantap itu, maka berani dipetik, apalagi ini sudah 12. Tapi kalau masih 10 atau kurang sedikit, biasanya masih ditunggu 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Tapi tergantung pasar juga. Kalau pasarnya pas kosong, mereka stoknya benar-benar habis, ya biasanya kurang-kurang sedikit, tidak masalah, masih berani dipetik. Namun kalau tidak keburu bisa ditahan 2 sampai 3 hari sampai breaknya benar-benar masuk. Jadi kalau buah besar-besar seperti ini untuk memenuhi keranjang itu cepat sekali. Jadi makanya tonasenya bisa banyak. Jadi percuma saja kita buahkan banyak di pohon, tapi kalau kecil-kecil maka tonasenya sedikit. Karena untuk memenuhi keranjang rasanya lama sekali kalau buahnya kecil-kecil. Tapi kalau besar-besar seperti ini keranjang cepat penuh. Jadi kita juga lihatnya lebih seneng. Makanya yang selalu saya tekankan jarak tanam sama jumlah buah. Kemudian ini adalah pertiwi. Jadi di umur 58 hari ini pertiwi sebagian sudah ada yang masak pohon, kemudian saya kumpulkan. Kemudian ada sendiri pedagang yang khusus mengambil pertiwi yang sudah matang. Jadi kalau misalnya ada 1 kintal, 2 kintal yang sudah masak di pohon, saya kumpulkan, saya ambil, dan sudah ada pedagang yang siap menampung. Karena kalau menunggu matang semuanya, sayang sekali nanti kalau misalnya keburu menurun kualitas buahnya. Jadi saya kumpulkan, ada sekitar 2 atau 3 kintal, nanti tinggal telepon pedagangnya dan mereka siap menampung. Karena kalau pertiwi masak pohon itu nggak sulit menjualnya. Jadi penampilannya bagus, warnanya menarik, rasanya pasti manis, makanya menjualnya juga mudah. Sekedar saran bagi saya, menjadi seorang petani itu harus bisa menguasai barang kita sendiri. Dalam arti kita tidak boleh tergantung ke 1 atau 2 orang pedagang. Jadi kita bangun relasi ke pedagang, kita bangun hubungan yang baik, kalau bisa ke banyak pedagang. Jadi jangan hanya tergantung 1 atau 2. Jadi kita leluasa, kita punya pilihan. Kalau misalnya pada saat panen seperti ini, bagaimanapun namanya petani itu butuh kerjasama yang baik dengan pedagang. Jadi harus saling ketergantungan, jangan tergantung ke salah satu. Jadi kita bisa saling ketergantungan, pedagang butuh kita juga butuh pedagang, dan kita bangun relasi yang baik. Jadi pada saat panen kita tahu kualitas buah kita. Kalau misalnya kita yakin buah kita masuk untuk supermarket, baik dari penampilan, kemudian ukuran dan rasa, maka kita bisa tawarkan kepada supplier supermarket untuk dicek. Namun untuk supermarket biasanya itu pengambilannya tidak banyak, atau sesuai kebutuhan mereka, bisa 2 ton, bisa 3 ton, bisa 5 ton, tidak menentu. Sedangkan kalau misalnya buah sudah diambil sama mereka yang super, sisanya nanti terkadang pedagang belum tentu
mau, tergantung kondisi pasar juga. Jadi kita harus siap. Kalau kita tawarkan di supermarket terkadang memang tidak diambil semuanya, jadi hanya seperlunya mereka saja. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.